Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya cintai, yang berbahagia sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya, pengelola channel SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Dan kali ini pada video yang ke-186. Bagi yang baru bergabung, perlu saya sampaikan bahwa channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum adalah channel yang membahas KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti pada 2 Januari 2026, dan dalam pembahasan ini adalah pasal demi pasal dengan penjelasan hukumnya. Jadi merupakan channel yang mantap lah ya, apalagi aparat penegak hukum yang selalu sibuk karena pekerjaannya, sangat terbantu untuk mempelajari ini. Belum sempat baca, nyalakan channel SHMH sambil berkegiatan, bisa mendengarkan dan insya Allah bisa paham KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pemirsa SHMH yang berbahagia, kali ini kita akan membahas bab 11 KUHP baru, yaitu tentang tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas. Diatur di dalam pasal 374 yang berbunyi, setiap orang yang memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara dengan maksud untuk mengedarkan atau meminta mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 7. Setiap orang yang memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara. Nah, bahwa di uang kertas kita itu ada keterangan atau ada kata-kata. Kalau yang uang kertas itu kan sisi kiri, sisi kanan gitu kan, bahasa saya depan belakang gitu kan. Itu ada tulisannya memang Negara Kesatuan Republik Indonesia misalnya. Namun demikian, kalau dibalik itu ada tulisan lagi Bank Indonesia. Nah, namun di dalam pasal ini adalah memalsu uang kertas yang dikeluarkan oleh negara. Bagaimana kalau yang dipalsu negara di sini ya negara Indonesia ya? Bagaimana kalau yang dipalsu adalah uang logam? Maka dia akan kena yang unsur tadi, unsur yang memalsu mata uang. Jadi kan uang kertas ada unsur tersendiri yang jelas, ada tulisannya uang kertas yang dikeluarkan oleh negara. Jadi keterangannya tadi memang ada keterangannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, baliknya Bank Indonesia, itu berbicara uang kertas. Kalau uang logam berarti kena yang memalsu mata uang. Kan walaupun uang logam kan mata uang, karena malah justru ada yang uang dari emas gitu kan, ada yang 1000 perak, ada yang 500 perak gitu kan, yang logam-logam itu kecil-kecil itu. Nah, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengikuti atau meratifikasi ya mengenai uang palsu, semacam konvensi internasional. Indonesia melakukan ratifikasi itu pada tahun 1981. Indonesia mengeluarkan undang-undang yang tentang pengesahan konvensi internasional terkait pemberantasan uang palsu yang beserta juga dengan protokol-protokolnya terkait konvensi itu.
Nah, dengan adanya Indonesia telah meratifikasi tentang konvensi pemberantasan uang palsu itu, maka ada unsur memalsu mata uang. Yang satunya lagi, atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara. Berarti kalau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara ini adalah uang kertasnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita. Namun kalau berbicara setiap orang yang memalsu mata uang, berarti bisa mata uang dari negara mana saja. Mau dari negara Inggris, mau dari negara Amerika, itu masuk terakomodir oleh pasal 374 KUHP baru. Sebabnya apa? Secara hukum Indonesia sudah melakukan ratifikasi atau menyetujui dan mengesahkan untuk konvensi pemberantasan uang palsu pada tahun 1981. Sehingga kalau ada di Indonesia yang memalsu mata uang dolar Amerika misalnya, itu sudah bisa kena pasal 374. Mengapa pemalsuan uang seperti itu walaupun negara lain itu mata uang negara lain kok juga dihukum? Karena kalau terjadi pemalsuan itu uang dan uang itu beredar, itu akan menimbulkan ketimpangan raca lah kalau bahasa saya. Saya bukan ahli ekonomi ya, hanya sedikit tahu di permukaannya. Kan kalau negara mengeluarkan uang misalnya 1 triliun, maka dia harus punya simpanan dalam bentuk emas, itu juga yang senilai 1 triliun. Jadi imbang yang dikeluarkan sama yang disimpan bentuk emasnya itu juga 1 triliun. Atau ada hal lain misalnya obligasi itu yang nilainya 1, sehingga neracanya imbang. Yang dikeluarkan 1 triliun, ada barang masuknya itu, ada boreknya atau yang mensupport ini ya apa namanya kalau di keuangan, saya tidak begitu paham, tapi harus ada yang senilai sama yang dimasukkan, yang disimpan. Yang saya contohkan tadi obligasi atau emas yang senilai juga 1 triliun. Nah kalau ini tidak terjadi, terjadi ketimpangan inflasi. Nah uang palsu karena mencetak semaunya sendiri akan mengganggu ini. Misalnya yang asli 1 triliun, yang palsu 1 triliun, padahal yang ada di yang disimpan emasnya hanya senilai 1 triliun, padahal keluarnya kan menjadi 2 triliun karena asli 1 triliun, palsu 1 triliun. Wah, ini akan menjadikan tidak bernilai, menjadikan inflasi, bisa kacau ini kan, menjadi uangnya banyak kan, banyak yang keluar padahal simpanannya sedikit. Dan itu juga berlaku walaupun itu mata uang asing. Apalagi ya sekarang itu kan, mohon maaf ini kalau konglomerat itu kan juga biasa memakai uang luar negeri, dolar Singapura, dolar Hong Kong, dolar Amerika, kan itu kan sering kita dengar bahwa ditemukan uang ilegal dolar Amerika kan gitu kan. Nah, contoh kan seperti itu. Dan hubungan keuangan jual beli kita itu kan sudah antar negara, sudah sedunia sama-sama tidak hanya internal saja. Maka kalau sampai kita mengekspor barang kemudian dibayar sampai dengan uang dolar atau uang luar negeri, mata uang luar negeri, sedangkan di sini juga ada pemalsuan mata uang luar negeri, ya akan terjadi inflasi itu tadi. Akan terlalu banyak uang yang menjadi sangat banyak uang yang beredar dan mempengaruhi nilai mata uang. Nilai mata uang menjadi tidak berarti. Nah,
dengan maksud untuk mengedarkan atau meminta mengedarkan sebagai uang asli. Ya dicetak palsu, dicetak untuk belanja. Nanti dia belanjanya pakai uang palsu, 100.000 misalnya palsu untuk beli di toko itu kan, misalnya beli rokok atau beli permen atau beli es krim itu kan, kembaliannya 80.000 kan. Yang untuk beli uang palsu 100.000, kembaliannya dapat uang asli 80.000, masih dapat bonus es krim atau rokok kan gitu. Nah ini yang 100.000 ini kan tidak punya nilai, akan mengganggu, sangat merugikan. Maka wajar kalau ancaman hukumannya itu 10 tahun. Karena uang palsu ini sering terjadi dan banyak, apalagi sekarang banyak alat-alat cetak yang sangat mirip-mirip gitu kan. Pakai printer aja udah hasilnya mirip sekali, dan kertas-kertas tertentu sehingga kasar kertasnya. Dan itu kalau tidak jeli, banyak korban itu ya, khususnya kalau pedagang-pedagang di warung, di pasar yang mak-mak tua, simbah-simbah tua itu, mbah-mbah putri sudah sepuh, kapusan itu kan, taunya dikira uang 300.000. Ya karena seperti itu. Kalau yang toko-toko atau mungkin yang modern punya alat-alat deteksi atau ultraviolet itu ya mudah. Tapi kalau simbah-simbah itu kan tidak. Biasanya peredaran uang palsu itu pangsa pasarnya itu ke daerah-daerah atau ke pasar-pasar tradisional dan orang-orang tua korban. Dan mereka itu hanya nyetak aja kan, tinggal ngeprint aja. Nanti saya juga heran itu. Ada juga yang nawarkan beli 10 juta dapat 30 juta uang palsu. Baru hasil print-printan, uang 10 jutanya asli, dia dapat 30 juta uang palsu. Hanya print-printan itu, nomor serinya ya paling cuma nomor serinya cuma 4 atau 5 ya, dicetak berulang-ulang gitu kan. Itu yang dan ini pidananya cukup tinggi ya, 10 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 7, karena sangat merusak perekonomian negara ini uang palsu. Oke, pemirsa SHMH, itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-186 ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada salah yang saya sampaikan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Berikan kritik yang membangun melalui kolom komentar kepada saya, agar saya juga bisa lebih paham dan menambah wawasan ilmu hukum saya. Tonton seluruh video SHMH dan subscribe bagi yang belum subscribe. Yang subscribe dan yang komen, saya mengucapkan terima kasih, dan semoga hal tersebut juga menjadi tambahnya pahala rekan-rekan pemirsa SHMH. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.